Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kali ini saya akan kembali bercerita tentang sebuah film yang juga pernah di-request oleh salah satu sahabat kita di kolom komentar, berjudul The Day After Tomorrow. Adalah sebuah film fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 2004, diproduksi, disutradarai, dan ditulis oleh Roland Emmerich berdasarkan sebuah buku The Coming Superstorm tahun 1999 karya Art Bell dan Whitley Strieber. Film yang berdurasi 123 menit ini dibintangi oleh Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm, Emmy Rossum, dan juga Sela Ward. Cerita akan berpusat pada seorang ahli cuaca yang berusaha meyakinkan pemerintah tentang bencana besar yang akan datang demi menyelamatkan umat manusia. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan suasana di Antartika, tepatnya di Larsen B. Ice Shelf. Seorang pria bernama Jack Hall bersama dua rekannya yaitu Frank dan Jason sedang melakukan penelitian pada inti es untuk National Oceanic Atmospheric Administration atau disingkat NOAA. Tiba-tiba saja terjadi retakan di mana-mana ketika drill mulai menembus bagian luar, sampai-sampai daratan es di wilayah itu terbelah. Dalam konferensi Global Warming yang diselenggarakan PBB di New Delhi, Jack menjelaskan bahwa yang ditemukan mereka terkunci di dalam es adalah bukti perubahan iklim yang menyebabkan bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Konsentrasi gas rumah kaca alami di dalam inti es ini mengindikasikan bahwa pemanasan yang dilepaskan itu mendorong planet memasuki zaman es yang bertahan selama 200 tahun. Memang tidak bisa dipastikan kapan bencana tersebut akan terjadi. Mungkin 100 atau 10.000 tahun lagi. Dan bagi Wakil Presiden Amerika Serikat, perekonomian yang rapuh lebih menjadi sorotan dibandingkan pernyataan sensasional Jake. Tapi Jake kembali menegaskan, jika umat manusia tidak melakukan perubahan apapun, maka bisa dipastikan kerugian yang didapatkan akan jauh lebih besar. Dan nantinya, generasi masa depan yang akan menanggung semua itu. Di luar gedung, para demonstran berbondong-bondong menyuarakan stop global warming. Setelah konferensi berakhir, Jack dihampiri oleh seorang ahli kelautan, Profesor Terry Robson. Dia sangat tertarik dengan teori yang disampaikan Jack dalam konferensi dan berharap bisa berdiskusi mengenai hal itu. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai terjadi di beberapa tempat. Pusat Penelitian Iklim Headland Skotlandia mendeteksi penurunan suhu pada salah satu pelampung di dekat Pantai George, hujan es di Tokyo, Jepang, dan badai topan di daratan Amerika. Sebuah kabar kurang menyenangkan diterima Jack, yaitu hasil rapor putranya Sam yang mendapatkan nilai F di mata pelajaran kalkulus. Karena sang istri yaitu Lucy tidak bisa menjelaskan terlalu banyak mengenai hal itu, maka dia menyarankan Jack mendengarkan penjelasan langsung dari putranya yang akan berangkat ke New York esok hari. Sam tergabung dalam sebuah tim sekolah yang ikut dalam perlombaan sains di Manhattan, New York. Keesokan harinya, Jack hampir saja melewati janji untuk mengantar Sam ke bandara. Aku tidak marah, Sam. Hanya saja aku bingung mengapa nilai kalkulusmu anjlok. Sam menjelaskan bahwa dia menyelesaikan beberapa soal tanpa menuliskan solusinya. Dan itu membuat gurunya curiga, jangan-jangan Sam menyontek hingga akhirnya tidak meluluskan Sam. Kau tidak perlu khawatir, ayah. Semuanya akan baik-baik saja. Awan badai yang sangat besar di atas Canaveral terlihat jelas dari satelit. Pesawat yang ditumpangi Sam dan teman-temannya kebetulan melewati area tersebut. Akibat guncangan yang begitu kuat, hampir saja pesawat itu mengalami kecelakaan. Beberapa hari kemudian, hari di mana kompetisi babak pertama dimulai. Sam dan dua rekannya, yaitu Laura dan Brian, terjebak dalam kemacetan. Sam mengusulkan untuk berjalan kaki karena gedung sekolah yang mereka tuju hanya tinggal 2 blok lagi. Seketika Sam terdiam, tak bisa berkata-kata melihat begitu banyak kawanan burung yang menuju ke selatan, seolah ingin menghindari sesuatu. Beberapa ekor hewan penghuni kebun binatang juga merasa gelisah sejak awan hitam yang begitu padat menyelimuti
kota New York. Di Headland Center, Profesor Terry Rapson menemukan satu lagi pelampung nomad yang rusak. Bahkan hanya dalam beberapa menit, jumlahnya bertambah menjadi 3, dan semuanya mendeteksi penurunan suhu sebesar 13 derajat. Beberapa waktu kemudian, Jack menerima laporan dari Terry mengenai pelampung nomad. Dia merasa khawatir, jangan-jangan apa yang dikatakan Jack adalah benar, bahwa perubahan cuaca yang menjadi sumber penyebab dari seluruh peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Walaupun menurut perkiraan Jack bahwa bencana itu akan terjadi antara 100 sampai dengan 10.000 tahun lagi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah badai yang dijelaskan Jack, karena selama ini belum pernah terjadi peristiwa yang sama, atau setidaknya dalam 10.000 tahun terakhir. Tanpa menunggu berlama-lama, Jack langsung mendatangi atasannya, yaitu Tom, untuk mendapatkan akses prioritas ke jaringan komputer utama selama 2-3 hari agar bisa membuat perhitungan tentang prediksi terjadinya bencana. Sesaat kemudian, mereka mendengarkan sebuah berita tentang cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Los Angeles, sehingga menyebabkan terjadinya hujan es, lalu dilanjutkan dengan badai tornado yang begitu dahsyat sehingga memporak-porandakan kota itu. Oh my God, Lisa. Setelah badai itu reda, Presiden menyetujui pengajuan dari FAA untuk menghentikan semua penerbangan. Tom, sebagai kepala NOAA, mengadakan pertemuan dengan seluruh staf. Masing-masing dari mereka memberikan laporan dan perkiraan penyebab semua bencana tersebut. Tapi tidak satupun teori-teori itu bisa diterima, kecuali penjelasan dari Jack yang membawa laporan dari Headland Center tentang arus Atlantik Utara yang telah berubah disebabkan oleh banyaknya air tawar di dalam laut karena es kutub yang telah meleleh. Singkatnya, saat ini manusia telah mencapai kritis hilangnya garam dari laut. Headland tidak hanya melaporkan, tapi juga memberikan datanya kepada Jack untuk memprediksikan bencana yang akan terjadi selanjutnya. Ya, umat manusia berada di ambang perubahan iklim global. Pernyataan tersebut membuat seisi ruangan tertegun. Tom tidak bisa mengatakan apapun kepada Dewan karena yang dikatakan Jack hanyalah sebuah teori. Akhirnya mau tidak mau, Tom harus memberikan akses ke jaringan komputer utama agar Jack bisa membuktikan teori tersebut. Janet Tokada, seorang ahli dan pengamat badai dari NASA, kini akan bergabung dengan tim Jack karena wanita itu setuju dengan teorinya, yang mana sangat cocok dengan badai yang dimonitor oleh tim Janet beberapa pekan yang lalu, yaitu sebuah badai es tornado terdahsyat dalam sejarah. Sangat mengejutkan, tidak butuh waktu lama untuk menjalankan perhitungan Jack. Beberapa jam kemudian, Jason melaporkan hasilnya bahwa semua peristiwa dahsyat akan terjadi dalam 6 sampai dengan 8 minggu lagi. Setelah Jack menceritakannya kepada Tom, mereka berdua pergi menemui wakil presiden yang sedang terburu-buru karena harus menghadiri sebuah pertemuan. Pria itu masih saja menganggap remeh semua penjelasan Jack, bahkan menolak saran evakuasi skala besar, khususnya penduduk di wilayah utara. Sementara itu, Sam dan rekan-rekannya sukses melaju ke babak selanjutnya. Mereka bertemu dengan Jedi, seorang pemuda dari tim tuan rumah yang sepertinya sangat tertarik dengan Laura. Itu membuat Sam tidak nyaman karena sebenarnya dia juga memendam perasaan terhadap gadis itu. Jedi membawa kelompok Sam ke sebuah museum bersejarah. Di antara boneka-boneka yang membosankan bagi Sam, ada satu pajangan yang begitu menarik perhatian, yaitu seekor mamut yang setengah tubuhnya terjebak di dalam es. Menurut keterangan, tubuh mayat itu ditemukan dalam keadaan utuh di tundra Siberia dengan makanan masih berada di dalam mulut dan juga perutnya, artinya hewan itu seketika membeku saat sedang makan. Sudah 24 jam badai salju melanda Eropa Utara dan Britania Raya, namun tidak ditemukan tanda-tanda bahwa badai itu akan berhenti. Profesor Terry dan dua krunya menyaksikan pemberitaan tentang evakuasi keluarga kerajaan ke lokasi yang lebih aman. Terry sadar bahwa dirinya dan para kru bukanlah orang-orang yang dianggap penting. Mereka siap menyambut bencana dengan beberapa potong biskuit dan tentunya teh untuk menghangatkan tubuh. Sebenarnya perkiraan Profesor salah. Beberapa helikopter telah dikirimkan ke Headland, namun sayangnya badai salju semakin dahsyat sehingga membuat helikopter dan para tentara yang berada di dalamnya membeku.
Beberapa jam kemudian, Profesor Terry mendapatkan laporan tentang kecelakaan 3 helikopter tersebut, serta kabar dari daratan Skotlandia, di mana orang-orang seketika membeku bahkan sebelum sempat melarikan diri dari mobilnya. Suhu benar-benar menurun drastis, menjadi minus 100 derajat. Profesor Terry akan mengirimkan seluruh data yang dimilikinya untuk dianalisa oleh Jack. Akhirnya, melalui satelit, Janet mendapatkan sebuah gambaran badai besar di atas Skotlandia, yang mana kemungkinan itulah yang menyebabkan menurunnya suhu secara drastis. Kembali ke New York, Sam dan kedua rekannya tidak bisa pulang karena seluruh penerbangan dibatalkan akibat cuaca bencana yang terjadi di Los Angeles, California. Oleh karena itu, malam ini mereka akan menginap di rumah Jedi, lalu keesokannya akan menggunakan kereta untuk kembali ke Washington. Tapi sangat disayangkan hujan deras yang mengguyur Manhattan selama 3 hari mengakibatkan banjir, sehingga akses kereta terpaksa ditutup. Dalam sekejap, ketinggian air laut naik hingga 7 meter yang ditakutkan dalam beberapa hari ini benar-benar terjadi. Aliran udara dingin dari Arktik telah menciptakan badai dahsyat di Kanada. Hebatnya, badai ini terlihat seperti badai tropis. Menurut pemberitaan, jika badai ini bergerak ke selatan, kita bisa melihat gelombang badai akibat angin akan mengancam seluruh pesisir timur. Karena merasa khawatir dengan keadaan adiknya yang berada di asrama Philadelphia, jadi berniat akan menjemputnya dengan mobil pribadi, sekaligus memberikan tumpangan kepada Sam, Laura, dan juga Brian. Air yang membanjiri Manhattan semakin tinggi, sehingga menyebabkan kemacetan di jalan raya. Akhirnya mau tidak mau, Sam dan yang lainnya harus berjalan kaki ke Fifth Avenue untuk menghampiri supir Jedi. Sesaat kemudian, keadaan semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, para warga dievakuasi ke bangunan yang lebih tinggi. Sam baru menyadari bahwa sejak tadi Laura tidak bersama mereka. Ternyata, gadis itu tertinggal karena membantu petugas mengeluarkan seorang ibu dan anaknya yang terjebak di dalam mobil. Tiba-tiba saja gelombang tinggi datang dengan cepat menerjang kota itu. Untungnya Sam dengan sigap meraih Laura, lalu mereka pun berlindung di dalam gedung perpustakaan. Jack Hall melaporkan hasil analisis data yang dikirimkan Profesor. Ternyata Jack berhasil menciptakan simulasi siklus termalnya dan hasilnya rotasi badai menarik udara dingin ke bawah dari lapisan troposfer teratas. Menurut Profesor, seharusnya udara akan menjadi lebih hangat sebelum mencapai darat, tapi pada kenyataannya udara bergerak turun terlalu cepat. Dan lagi Jack telah menemukan 2 awan cumulonimbus supercell lainnya selain di Skotlandia, yaitu di atas Kanada Utara dan satunya lagi di wilayah Siberia. Kemunculan 2 supercell ini sekaligus membantah perkiraan sebelumnya. Badai yang satu ini akan mengubah wajah bumi dalam waktu yang sangat dekat, sesuai dengan proyeksi yang dikirimkan Jack mulai dari perkiraan 24 jam hingga 10 hari ke depan. Ketika badai ini berakhir, kemungkinan besar seluruh umat manusia akan memasuki zaman es baru. Sayangnya sudah sangat terlambat bagi Profesor dan krunya meninggalkan Headland. Pesan terakhir dari Profesor, selamatkanlah orang sebanyak yang kau bisa, Jack. Kembali ke Sam, walaupun telah berani menyelamatkan Laura, tapi dia masih terlihat malu ketika berbincang-bincang dengan gadis pujaan hatinya. Sampai saat ini, Jedi masih belum bisa menghubungi adiknya karena padamnya listrik di kota itu membuat jaringan seluler terganggu. Satu-satunya cara adalah menggunakan telepon umum. Walaupun listrik padam, telepon umum masih mendapatkan daya dari kabel telepon. Lagi-lagi Sam melakukan hal yang berani. Pemuda itu nekat turun ke lantai tengah yang telah terendam banjir demi menghubungi orang tuanya. Rencana Sam berhasil. Sesaat kemudian dia tersambung dengan kantor NOAA di mana ayahnya bekerja. Ternyata di sana juga ada ibunya Sam. Pada perbincangan sebelumnya, Jack pernah meminta Sam untuk menuju ke wilayah selatan yang lebih hangat. Tapi kini sudah terlambat karena badai salju dahsyat akan melanda New York. Dan itu akan membuat orang-orang mati kedinginan. Satu-satunya cara untuk bisa selamat adalah tetap berada di dalam bangunan dan menghangatkan diri sembari menunggu jemputan. Ya, Jack berjanji akan menjemput putranya. Kemudian meningkatnya ketinggian air sempat membuat Sam tenggelam. Untungnya sesaat kemudian pemuda itu berhasil menyelamatkan diri. Lalu Laura langsung menghangatkan tubuhnya yang menggigil kedinginan. Beberapa waktu kemudian, para penduduk yang berlindung di perpustakaan dibuat terpana dengan sebuah pemandangan kapal tanker yang mengapung di antara gedung-gedung bertingkat.
Sesuai dengan janji yang diucapkan kepada putranya, Jack mempersiapkan perlengkapan petualangan di Arktik untuk menjemput Sam. Namun sebelum itu, Tom meminta Jack untuk menghadiri rapat pertemuan langsung dengan presiden. Di sana Jack menjelaskan tentang hasil analisa data yang diberikan oleh Profesor Terry, yaitu badai super dingin yang akan bertahan 7 hingga 10 hari. Lalu ketika berakhir, es dan salju akan menutupi seluruh belahan bumi utara. Es dan salju juga akan memantulkan sinar matahari dan atmosfer akan kembali stabil, tapi suhu rata-rata bumi akan berubah menjadi seperti zaman es. Tidak ada solusi yang lebih tepat selain evakuasi. Jack menarik sebuah garis panjang pada peta Amerika Serikat, dan yang harus dievakuasi adalah penduduk di daerah selatan. Diperkirakan semakin ke selatan, maka semakin baik. Daerah Texas, atau jika memang ingin lebih aman, sebaiknya para penduduk dipindahkan ke New Mexico. Sangat disayangkan tidak ada yang bisa dilakukan dengan warga di wilayah utara. Jika tetap memaksa keluar rumah, maka badai akan membunuh mereka. Tom menegaskan bahwa sebelumnya mereka telah memberikan sebuah solusi mutlak, tapi Wakil Presiden Raymond memilih untuk mendahulukan ekonomi dan bisnis ketimbang mempercayai sains. Maka kini satu-satunya yang bisa dilakukan penduduk utara adalah berlindung di dalam rumah dan berdoa demi keselamatan. Setelah meninggalkan ruangan, akhirnya Presiden menyetujui solusi yang ditawarkan oleh Jack. Dia langsung memerintahkan pemimpin militer mengerahkan para tentara untuk membantu proses evakuasi. Sesuai dengan analisa Jack, badai topan salju dengan cepat mengubah air laut yang menggenang di kota New York menjadi daratan es. Seorang petugas polisi memutuskan untuk mengajak para penyintas di perpustakaan mengungsi ke selatan setelah mendengar kabar cuaca di selatan lebih hangat. Selain itu, ada yang melihat ratusan penyintas lain di luar sana yang telah memulai perjalanan. Tentunya Sam menolak ajakan tersebut dan memberikan informasi tentang badai pembunuh yang telah didengar dari ayahnya. Namun sangat disayangkan, pernyataan yang dikatakan polisi lebih didengarkan. Lagi pula, persediaan makanan tidak akan cukup bagi semua orang. Oleh karena itu, mereka semua menganggap keputusan petugas polisi lebih masuk akal daripada pendapat seorang remaja. Kembali ke Jack yang sedang mempersiapkan semua peralatannya. Ternyata dia tidak sendiri. Kedua rekan setianya juga menemani Jack untuk menjemput Sam, dan Janet akan memantau perkembangan badai di wilayah yang akan dilalui oleh mereka. Sementara itu, para penduduk di wilayah selatan telah memulai perjalanan ke New Mexico. Bahkan karena saking banyaknya pengungsi, pemerintah Meksiko terpaksa menutup perbatasan, yang mana membuat proses evakuasi menjadi terhenti, dan banyak di antara mereka mengambil langkah-langkah ilegal demi menyelamatkan diri. Untungnya beberapa jam kemudian, secara perlahan, lalu lintas dari Amerika ke Meksiko mulai bergerak. Ini terjadi karena Presiden Amerika berhasil melakukan negosiasi dengan Presiden Meksiko. Hutang negara-negara Amerika Latin akan dihapuskan, sebagai ganti membuka pintu perbatasan. Beberapa dari kelompok penyintas yang sebelumnya berlindung di pustaka mulai merasakan bagaimana ganasnya badai salju yang menerjang mereka. Terlihat penyesalan di mata petugas polisi yang mengabaikan peringatan Sam, karena ketika mereka beristirahat, 2 orang penyintas telah mati kedinginan. Tapi perjalanan mereka ke selatan masih terus berlanjut, karena kini lokasi mereka telah cukup jauh dari perpustakaan New York. Sementara itu, perjalanan Jack sempat terhenti di daerah Virginia Utara akibat mobil mereka terhalang tumpukan salju. Untungnya mereka telah menyiapkan semuanya demi menghadapi kemungkinan terburuk. Lagi pula mereka sama sekali tidak mengharapkan perjalanan ini akan mudah. Dengan peralatan Arktik, Jack, Frank, dan Jason melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Lapisan es yang cukup tebal membuat seluruh daratan terlihat kosong. Tanpa disadari, Jack, Frank, dan Jason sedang berjalan di atap kaca sebuah pusat perbelanjaan. Tiba-tiba saja atap kaca itu pecah dan menarik barang bawaan. Ini membuat Frank, Jason, dan Jack ikut tertarik jatuh karena tali yang mengait pada tubuh mereka. Terjadi retakan pada kaca yang menjadi tumpuan Jason. Semakin lama, retakan tersebut semakin besar karena tidak mampu menahan beban. Akhirnya, demi keselamatan rekan-rekannya, Frank memutuskan mengorbankan diri dengan memotong tali ikatannya. Ini membuat Jack dan Jason sangat terpukul, tapi perjuangan mereka masih belum berakhir dan mereka bertekad tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Frank.
Di perpustakaan, Sam dan beberapa orang yang tidak ikut dalam rombongan polisi berusaha menghangatkan diri dengan perapian. Karena tidak mempunyai kayu bakar, maka mau tidak mau mereka harus membakar buku. Lalu untuk menghilangkan lapar, mereka memungut snack dan sisa-sisa makanan di kafetaria. Hubungan Sam dan Laura semakin dekat hingga akhirnya Sam mengakui bahwa alasannya bergabung dalam tim dan ikut kompetisi adalah agar bisa bersama dengan Laura. Yang mana artinya secara tidak langsung pemuda itu mengakui perasaannya dan mereka pun menghabiskan malam yang dingin dalam hangatnya gelora asmara masa muda. Tapi sangat disayangkan kebahagiaan mereka tidak bertahan lama karena keesokan paginya Laura tak sadarkan diri. Menurut seorang pustakawan, berdasarkan buku yang dibacanya, kemungkinan Laura terkena demam akibat infeksi. Ternyata perkiraan tersebut benar. Beberapa hari yang lalu, Laura mengalami luka akibat tergores benda tajam dan kini Laura menderita keracunan darah atau septisimia. Laura membutuhkan penisilin dan antibiotik dalam dosis tinggi. Jika tidak, maka gadis itu akan mati. Ternyata apa yang diramalkan Jack benar-benar terjadi. Terdapat 3 supersel seluas 80 km dan akan terus membesar, menutupi Eropa, Asia, dan Amerika. Janet melaporkan kepada Tom bahwa sekitar 1 jam lagi badai dahsyat tersebut akan melanda New York. Sementara itu Jack yang telah kembali melanjutkan perjalanan mengalami kendala dan kali ini kemungkinan besar akan kehilangan rekannya lagi karena di tengah perjalanan tiba-tiba saja Jason ambruk akibat tubuhnya sudah tidak kuat menahan suhu yang begitu rendah. Kembali ke pustaka, saya memutuskan pergi ke kapal yang terdampar di dekat gedung karena mungkin saja di sana ada obat-obatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Laura. Tindakan Sam membuat Brian dan JD tersentuh sehingga mereka pun memutuskan ikut membantu. Beberapa waktu kemudian, 3 pemuda pemberani itu pun berhasil tiba di kapal dan menemukan penisilin. Selain itu, mereka juga menemukan sisa-sisa makanan yang pastinya akan sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tapi sebenarnya tidak hanya mereka yang membutuhkan makanan. Saat New York mengalami banjir, beberapa ekor serigala sempat melarikan diri dari kandangnya di kebun binatang dan ternyata sejak tadi secara diam-diam kawanan serigala lapar itu telah mengikuti jejak Sam dan 2 rekannya. Sebuah serangan mendadak membuat JD sempat diseret oleh seekor serigala. Untungnya Sam bertindak cepat menyerang serigala itu hingga gigitannya terlepas. Mereka pun mencoba berlindung di ruang makan, tapi Sam merasakan sesuatu yang lebih mengerikan yang akan membunuh mereka jika tidak cepat kembali ke dalam pustaka. Itu adalah mata badai yang membuat suhu menurun drastis dan dapat membekukan mereka dalam hitungan detik. Akhirnya Sam memutuskan untuk menjadi umpan dan memancing kawanan serigala hingga berhasil mengurungnya. Di waktu yang sama, Jack juga sedang berjuang bersama Jason. Tiba-tiba tiupan angin seketika berhenti, berganti dengan suhu dingin yang terus menurun 10 derajat setiap detiknya. Dengan cepat Jack mencari tempat berlindung di dalam sebuah bangunan. Ayah dan anak sama-sama membantu temannya melarikan diri dari kejaran suhu dingin yang dengan cepat membekukan apapun yang dilaluinya. Di saat-saat terakhir, Jack berhasil menemukan sebuah ruangan dapur dan menghangatkan diri dengan kompor. Sedangkan Sam berhasil kembali ke pustaka, lalu bersama-sama menjaga api agar tetap menyala. Namun, suhu dingin telah mencapai ruangan, bahkan telah membekukan pintu masuknya. 2 jam telah berlalu bersamaan dengan pusat badai yang secara perlahan bergerak menjauh. Keadaan Jason telah lebih baik, maka sudah seharusnya Jack mengajaknya melanjutkan perjalanan. Jack tidak mau menyia-nyiakan sehari pun karena mungkin saja itu tidak dimiliki putranya Sam. Malam harinya mereka membangun tenda. Mereka sempat berbincang-bincang tentang zaman es dan bagaimana cara melaluinya. Menurut Jack, manusia sendiri pernah bertahan melalui zaman es di masa lalu. Hal itu membuktikan bahwa mungkin saja kali ini manusia akan kembali bertahan hidup. Yang terpenting adalah bagaimana caranya agar manusia bisa belajar sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Keesokan paginya Janet mendapatkan laporan dari pihak NASA bahwa hari ini sistem badai telah benar-benar lenyap sehingga mereka dapat melihat bumi dengan sangat jelas. Jack merasakan cahaya matahari dari balik tenda yang menandakan badai telah benar-benar berakhir. Yang tersisa hanyalah daratan es yang terbentang luas. Karena jarak pandang sudah kembali normal, Jack dan Jason melihat beberapa hal yang menakjubkan, mulai dari kapal tanker, gedung-gedung tinggi, dan patung Liberty yang juga tertimbun dalam salju dan lapisan es. Jason merasa khawatir bahwa perpustakaan di mana Sam berada juga bernasib sama dengan gedung-gedung yang lain dan mungkin saja mereka terlambat menyelamatkan Sam. Namun Jack menolak untuk menyerah dan setelah melakukan pencarian, mereka menemukan gedung perpustakaan, Sam dan 3 rekannya serta beberapa orang yang juga bertahan di dalam gedung itu. Sebuah adegan yang sangat mengharukan. Sang ayah yang selama ini hampir tidak pernah ada untuk Sam berhasil menepati janjinya bahkan dalam keadaan bencana dahsyat sekalipun. Tom tiba di gedung Duta Besar Amerika Serikat untuk menemui Raymond yang kini telah menjabat sebagai presiden, menggantikan Presiden Blake yang tewas dalam kecelakaan helikopter di tengah badai. Tom melaporkan tentang keberhasilan Jack mencapai Manhattan dan juga menemukan beberapa orang yang masih bertahan hidup. Dalam pidatonya, Presiden Raymond menyampaikan tentang bencana yang menimpa seluruh penduduk di utara, yang mana ini membuktikan bahwa manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan alam yang dahsyat. Sebuah kesalahan manusia termasuk dirinya karena telah berpikir bisa menggunakan sumber daya alam secara berlebihan tanpa menyadari akibatnya. Sebuah teguran yang disampaikan lewat pidato dalam konferensi PBB beberapa pekan yang lalu telah menjadi bukti akan berubahnya kondisi bumi. Tidak hanya Amerika Serikat, tapi juga negara-negara maju di dunia kini telah menjadi tamu di negara-negara yang dulunya pernah mengalami kolonialisasi atau disebut dengan dunia ketiga. Raymond sangat berterima kasih kepada negara-negara tersebut karena mau menerima dan memberikan bantuan pada saat dibutuhkan. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok Jack dan para penyintas lain yang dijemput dengan menggunakan helikopter. Juga sebuah pemandangan yang menakjubkan dari luar angkasa di mana planet bumi terlihat begitu bersih dan indah. Apakah manusia mampu melewati zaman es baru? Apakah manusia telah benar-benar belajar dari kesalahannya? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. The Day After Tomorrow menunjukkan bencana dan perubahan iklim secara tiba-tiba karena faktor pemanasan global. Ini semua akibat perbuatan manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Diawali dengan lapisan es Larsen B yang pecah. Sebagai informasi, ini terjadi di dunia nyata. Kemudian di utara, aliran dari melelehnya es menyebabkan arus Atlantik utara terhenti, sehingga menghilangkan cuaca hangat. Selain itu, tertutupnya samudra juga menyebabkan munculnya badai topan raksasa di belahan bumi utara. Akibatnya banjir melanda Manhattan, hujan es di Tokyo, tornado di Los Angeles, serta badai salju dahsyat yang menutupi bagian utara bumi. Di mata badai, udara super dingin tersedot turun dari troposfer ke permukaan bumi, sehingga mampu membekukan apapun hanya dalam hitungan detik. Teman-teman yang sudah paham dengan sistem iklim pastinya sudah mengerti bahwa semua bencana dalam film ini telah dilebih-lebihkan agar film menjadi lebih menegangkan. Contohnya banjir Manhattan digambarkan sebagai gelombang super besar yang didorong oleh angin. Biasanya gelombang seperti itu kita sebut tsunami yang muncul akibat gempa tektonik atau disebabkan oleh hantaman meteor. Dan juga pembekuan secara tiba-tiba di mata badai itu sebenarnya menentang hukum termodinamika. Jujur saya tidak yakin apakah ini termasuk dalam penjelasan atau tidak. Sedikit akan saya jelaskan subplot yang tidak dibahas dalam alur cerita karena tidak terlalu berpengaruh. Istri Jack yaitu Lucy bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit yang sepertinya berada di Washington. Di saat suaminya berjuang untuk menjemput anak mereka, Lucy tetap berada di rumah sakit demi menemani pasien kanker bernama Peter. Bahkan ketika semua petugas dan orang-orang meninggalkan lokasi itu karena badai. Tapi beruntung pada akhirnya beberapa petugas datang menjemput Lucy dan Peter karena mendengar laporan dari seorang perawat. Dalam film-film bencana lain, seorang ahli seperti Jack biasanya akan terus berada di gedung atau tempat yang aman untuk memantau bencana yang terjadi dan memberikan solusi-solusi demi menyelamatkan jutaan nyawa. Tapi The Day After Tomorrow memberikan sesuatu yang berbeda, bahwa tokoh utama yang juga merupakan ilmuwan langsung turun ke lapangan melawan badai demi menyelamatkan putra satu-satunya, yaitu Sam. Sejak awal hanya ada satu solusi, yaitu evakuasi. Oleh karena itu, Jack hanya berfokus untuk membayar semua rasa bersalahnya
karena telah mengabaikan Sam demi berfokus menjadi ahli paleoklimatologi. Untungnya di sini ada Janet dan juga Tom yang menggantikan tempat Jack. Selain itu, saya pikir Presiden Blake telah mengambil tindakan yang luar biasa demi melindungi rakyatnya hingga akhirnya menjadi tamu di dunia ketiga. Sayangnya dalam film ini, selain badai, ancaman hanya datang dari beberapa ekor serigala kelaparan yang sejak awal berpesta akan datangnya badai dingin hingga mereka berhasil menerobos keluar dari kebun binatang. Padahal saya pikir banyak adegan-adegan yang tidak perlu dalam film ini yang bisa diganti dengan munculnya orang-orang jahat mengambil keuntungan dari bencana yang melanda New York sehingga filmnya bisa menjadi lebih menegangkan. Untuk tahun 2004, film ini memiliki special effect yang luar biasa, mulai dari sistem badai yang menutupi atmosfer hingga gelombang air laut yang cukup mengerikan. Ketika bencana melanda kampung halaman saya di akhir tahun 2004, saat itu tidak begitu paham dengan istilah tsunami. Saya sendiri hanya terdiam menyaksikan orang-orang yang melarikan diri sambil meneriakkan air laut naik ke darat, tanpa bisa membayangkan apa sebenarnya yang mereka maksud. Tiba-tiba saja, adegan Manhattan, New York terlintas dalam pikiran saya, dan mohon maaf, tanpa sadar saya sudah curhat. Pada intinya, film ini memperingatkan kita untuk merawat bumi dan menghentikan eksploitasi alam secara berlebihan. Dan tidak lupa juga untuk selalu peduli sesama manusia. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.